HP Samsung yang satu ini tuh hype-nya masih tinggi banget ya. Entah karena spek yang digadang-gadang Redmi Note 7 killer atau layarnya yang masih TFT. Tapi yang paling mencolok adalah baterainya yang 5000 mAh dan dukungan fast charging. Jarang-jarang kan Samsung ngasih baterai gede plus ngecas cepat. Oke, kita akan bahas tuntas si Samsung Galaxy M20 ini. Tapi sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru atau video terbaru dari Kang Gadget. Dan yuk kita mulai. Seperti biasa, kita bahas dari desainnya dahulu. Kalau kita lihat, sekilas HP ini mirip kayak Realme, Oppo, dan Vivo. Bahasa desainnya tuh mirip banget. Entah kenapa Samsung pakai desain begini ya. Dan juga akhirnya Samsung pakai notch yang disebut juga dengan Infinity V Display. Padahal mah sama aja ya kayak water dropnya Oppo. Dari depan kita bisa lihat layar yang bezelnya tipis. Lebih tipis sedikit dari Realme 2 Pro, terutama bagian bawahnya. Di atas layarnya ada kamera 8 megapiksel dan earpiece serta sensor-sensor yang dimuat-muatin. Lalu di samping kanannya ini ada tombol volume dan power. Tombolnya enak ditekan, gak lembek dan gak keras juga. Walaupun tombol powernya agak goyang-goyang gitu sih, sedikit banget tapi. Dan tombol volume yang sepertinya terlalu ke atas ya, jadi agak kagok gitu kalau mencet. Lalu ke bagian bawah, kita bisa lihat ada 3,5 mili jack, yang posisinya tuh nggak enak banget kalau buat main game. Lalu ada USB Type-C. Ya, jarang-jarang Samsung ngasih USB Type-C ke HP kelas mid-range-nya. Good job. Lalu ada mic dan speaker mono. Di samping kirinya kita bisa lihat ada SIM tray yang memuat dual SIM plus micro SD. Jadi nggak hybrid ya. Dan sekali lagi good job buat Samsung. Di bagian atasnya cuma ada mic doang. Oh iya, kalau kalian perhatiin dari samping, kita bisa lihat body dan layarnya tuh kayak numpuk gitu ya. Jadi frame layarnya nggak masuk ke body gitu. Kayak tumpukan burger lah. Tapi ini nggak jelek kok, justru menurut saya nambah grip biar enak digenggam. Lalu bagian belakangnya kita bisa lihat desain yang mirip banget dengan Realme atau Vivo atau Oppo. Desain kameranya kayak beberapa tipe HP Vivo ya. Desain fingerprintnya mirip kayak Realme. Lalu ada logo Samsung yang kalau kita tutup, orang bakal ngira bahwa itu HP Vivo. By the way, bahan bodinya itu plastik polikarbonat ya, bukan kaca atau aluminium. Cukup kerasa kokoh, tapi lumayan licin dan gampang dekil karena glossy. Saran saya pakai case aja biar gak licin banget, atau pakai skin extra coat aja yang kayak saya pakai ini. Nah, boleh nih sponsor. Dan sekarang kita ke bagian layarnya. Ini yang paling banyak diomongin sama netizen. Layarnya masih TFT ya, kenapa nggak AMOLED? Bla 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 bla. Coy, ini tuh brand Samsung. Jarang-jarang Samsung ngasih harga yang sudah termasuk murah ini dengan spesifikasi yang dibawa. Ini mungkin langkah Samsung ya untuk menekan harga. Layar TFT Samsung ini juga sebenarnya tuh bukan TFT yang kontrasnya jelek banget itu ya. Tapi ini adalah TFT PLS. Istilahnya IPS versi Samsung. Karena IPS itu sendiri kebanyakan buatan LG dan besar namanya karena LG. Jadi Samsung gengsi dong. Dan akhirnya ngasih nama TFT PLS. Soalnya Samsung kan nggak mau disama-samain brand lain. Padahal mah desainnya aja ada kayak brand lain. Layarnya sudah beresolusi Full HD Plus dengan bentang 6,3 inci. Layarnya enak dipandang di dalam maupun luar ruangan. Kontrasnya juga bagus, view angle-nya juga luas, dan warna hitamnya pekat juga ya walaupun nggak sepekat AMOLED. Saat layar mati juga bisa kelihatan kayak HP yang layar semua, karena bezel tipis dan hitamnya pekat juga. Namun ada beberapa kendala kecil sih, kayak layar yang over sensitif menurut saya. Kadang mainin HP dengan satu tangan tuh sering kepencet gitu ketika mau menjangkau objek yang sedikit agak jauh dari jempol. Dan saat scroll juga rasanya kurang mulus gitu dibanding layar IPS lain. Dan ada sedikit banget delay pas scroll pelan-pelan, tapi overall sih masih enak dipakai ya. Saat muter video di YouTube dan di zoom juga bagus kok, karena nggak ngefit sampai ke notch-nya, jadi dibatasin gitu loh. Dan batasnya itu juga rapi karena ngikutin lengkungan bezel bawahnya, walaupun sedikit banget nggak simetris.
tapi masih enak dipandang. Dan ada bug kecil ketika kita ngezoom dan tahan bakal ada video yang bocor di bezel atasnya yang melengkung itu. Ini cuma bug kecil doang sih, harusnya mah nggak ngaruh apa-apa ya ke kalian, tapi harus saya sebutkan. Layarnya sendiri telah dilindungi dengan proteksi Dragon Trail ya, bukan Gorilla Glass. Jika kalian nggak suka notch, kalian bisa menyembunyikannya melalui menu yang ada di pengaturan. Caranya cukup mudah, tinggal masuk ke pengaturan, lalu ke tampilan, lalu pilih menu aplikasi layar penuh, dan klik sembunyikan kamera. Tapi kalian harus puas ya dengan hasil yang tidak serapi saat muter video di YouTube. Biasanya jadi nggak rapi gitu. Sekarang kita ke softwarenya. Samsung M20 ini juga masih menggunakan Android 8.1 Oreo yang dibalut dengan Samsung Experience 9.5 dan belum mendapatkan update One UI. UI Samsung ini juga sudah matang banget ya, enak dipakai. Ikonnya juga sudah minimalis dan banyak fitur juga. Hal yang masih kurang itu adalah lumayan banyak lag saat pindah aplikasi ke aplikasi yang lain. Scroll juga enak ya. Dan beberapa kali saya mengalami tombol back yang agak delay. Mungkin cuma masalah software aja sih, semoga kedepannya bisa diperbaiki melalui software update. Oh ya, HP ini nggak ada NFC-nya ya. Lagi pula saya sendiri jarang banget pakai NFC, jadi ya nggak ngerasa kurang sih walaupun nggak ada NFC-nya. Dan ada bug kecil lain saat kita mau aktifin Google Assistant, ketika kita sudah selesai konfigurasi suara, nggak ada action apa-apa sehingga kalau kita pencet tombol kembali ya dia akan mengulangi lagi dan minta suara. Jadinya nggak bisa pakai OK Google di halaman apa aja. Oke Google, cuaca hari ini. Suhu di Meruya Utara saat ini 26 derajat dan sebagian besar berawan. Kalau kita bosan dengan tema yang ada, kita bisa gonta-ganti kok, banyak banget pilihannya. Selain tema, kalian juga bisa milih font atau icon pack yang sediakan. Ada yang berbayar, tapi banyak juga yang gratis. Ada hal yang cukup menarik perhatian saya, walaupun cuma bagian minor aja sih. Jadi kalau kita mengaktifkan fitur Face Unlock dan mencoba membuka melalui Face Unlock, maka akan ada animasi di sekitar kamera yang sangat interesting banget. Begitupun saat membuka kamera depan, maka animasi serupa akan muncul. Kalian juga bisa menggunakan dual apps messenger seperti Line dan WhatsApp. Cocok buat kamu yang kerja sebagai online shop. Kita ke sektor hardware. Ini juga yang masih jadi bahan perbincangan netizen. Masa harga 2,8 juta dapat cuma RAM 3 GB internal 32? Ya saya sedikit setuju sih. Mungkin kalau internal 32 bagi saya nggak gitu masalah ya. Toh ada slot microSD juga. Tapi kalau RAM 3 GB rasanya ngepas banget, bahkan cenderung kurang. Banyak aplikasi di recent apps yang meload ulang ketika kembali dijalankan. Untungnya nggak lama sih loadnya karena prosesornya yang lumayan kenceng juga ya, yaitu Exynos 7904 octa-core 14 nanometer dan konfigurasi 6 core efisien daya dan dual core performa. Masih heran sih kenapa Samsung nggak pakai Exynos 7885 aja yang seperti dipakai di A8 dan A7 yang sedikit lebih kencang. Karena walau dilihat Exynos 7904 ini tuh seperti versi underclocknya dari 7885, cuma beda 0,4 GHz doang sih di dual core performanya. Dan ini adalah skor Antutunya, sedikit banget di bawah Snapdragon 636. Tapi untuk dipakai ngegame lumayan enak ya. Main PUBG direkomendasikan settingan medium, tapi bisa up ke settingan high. Tapi ya jadinya agak patah-patah gitu kalau tes gaming. Untuk tes gamingnya nanti akan saya buatkan video terpisah aja ya, biar lebih jelas gimana performa si Exynos 7904 ini. Lalu ada fingerprint ya, akurasinya itu cukup baik, tapi sayangnya sering miss gitu karena letaknya itu yang datar banget, jadi susah bedain mana body mana fingerprint. Dan juga ada face unlock yang lumayan cepet sih. HP ini nggak punya LED notifikasi ya, apalagi always on display karena kan layarnya bukan AMOLED. Sensor yang ada pada HP ini tuh lumayan lengkap ya. Sekarang kita beralih ke kamera. Kamera belakang HP ini tuh 13 megapiksel dengan f1/9 dan 5 megapiksel yang wide ya. Dan kamera depannya itu 8 megapiksel. Kamera belakangnya bagus ya di kondisi banyak cahaya. Dynamic range-nya juga bagus. Fotonya juga jarang yang overexpose dan bisa live focus juga. Saya menyarankan sih mode SDR nyalakan aja, soalnya delay-nya nggak beda jauh. Dan kita bisa pindah ke kamera wide dengan sekali klik aja. Dan hasilnya dibilang bagus ya pas saya melimpah.
dan kerasa banget ada distorsinya. Untungnya bisa diedit sih biar distorsinya hilang. Kamera depannya lumayan lah, bisa mode live focus juga meski cuma satu kamera. Dan hasilnya lumayan rapi. Untuk low lightnya kamera 13 megapiksel jadi kurang bagus ya. Sebenarnya masih kelihatan jelas sih, cuma detailnya aja hilang. Soft banget lah kelihatannya. Kalau kamera 5 megapiksel yang wide-nya, nggak ada bagus-bagusnya. Detailnya hilang semua. Untuk perekaman, kamera belakangnya bisa ngerekam Full HD 30 fps dan tidak ada ACE maupun OIS. Kamera depannya juga sama ya, bisa merekam Full HD 30 fps dan ini adalah contoh foto dan videonya. Kita ke bagian audionya, suara yang dihasilkan HP ini tergolong lumayan aja ya. Speakernya cuma mono dan suaranya juga lumayan aja sih. Kayak ada yang kurang gitu, tapi ya kalian bisa denger lah. HP ini juga dilengkapi dengan Dolby Atmos ya, suaranya keren banget, tapi hanya bisa dinikmati dengan headset aja. Di sektor biometrik, Galaxy M20 ini tuh bisa menggunakan Face Unlock dan Fingerprint sebagai keamanannya. Tapi sayangnya untuk Face Unlock masih akan terbuka pas mata merem, jadi kurang safety lah. Lebih baik pakai Fingerprint aja. Untuk baterai, nah, sesuai tagline-nya yaitu Sobat Anti Lowbat, Samsung menyematkan baterai berkapasitas gede banget di HP ini yaitu 5000 mAh. Goceng nih baterainya. Dan kerennya lagi, sudah ada fitur fast charging, jadi nggak usah nunggu lama-lama pas ngecas. Durasi ngecasnya sekitar 2 jam lebih dikit ya, dan itu udah cepat banget untuk ukuran baterai yang besar. Dan screen on time-nya itu selalu tembus 7 jam lebih, kadang 9 jam, bahkan 10 jam. Dengan catatan ya, dual SIM dan nggak pakai WiFi. Apalagi kalau pakai WiFi, mungkin hasilnya bisa lebih lama lagi. Baterai gede nggak ngebuat HP ini tuh jadi bongsor banget ya. Tetap enak dipegang dan nggak tebel banget. Pokoknya bagian ini ajib banget lah. Ditambah prosesor hemat daya, ya semakin pol lah HP ini. Mantap. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulannya ya. Jadi apakah Samsung Galaxy M20 ini recommended? Tergantung. Jika kamu orang yang sering menggunakan internet sebagai aktivitas, entah jualan online, atau emang betah stalking mantan, atau kalau misalnya kamu orang yang sering jalan-jalan tapi malas bawa powerbank dan desain yang bukan sesuatu yang mengganggu, HP ini cocok. Karena baterainya itu mampu dipakai sepanjang hari. Performanya juga oke, kameranya juga lumayan, tapi kalau kamu pengen nyari HP dengan desain kece, kamera bagus, suka NFC, dan pengen perfect di segala sektor, mungkin brand lain lebih cocok ya dari si M20 ini tuh. Untuk harga 2,8 juta menurut saya sudah pas lah ya untuk apa yang didapat. Apalagi ini brand Samsung yang namanya udah besar dan after sale-nya yang banyak dan bagus di Indonesia. Oke, itu adalah review dari Samsung Galaxy M20 setelah memakainya beberapa minggu ini. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Kang Gadget ini supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari Kang Gadget. Gue Ilham pamit dan bye.